Ada kalanya, dunia menyembunyikan cahaya terbesarnya dalam bentuk paling sederhana. Bukan di singgasana emas atau kitab-kitab suci yang dijaga oleh segel resmi, tapi di tangan yang sehari-hari mengangkat pel, menyeka altar, membersihkan debu dari lantai tempat mereka berlutut, yang tak pernah menoleh ke bawah untuk berterima kasih. Dalam keteduhan tugas yang dianggap remeh itulah, kadang takdir menyembunyikan penguasa sejatinya. Api tahu, ia tidak bisa dibohongi oleh gelar, jabatan, atau silsilah yang dipalsukan. Ia mengenali jiwa dari pancaran yang tak bisa dibuat-buat. Dan ketika saatnya tiba, nyalanya tidak lagi sekadar penerang ruangan, tetapi menjadi saksi abadi dari kebenaran yang selama ini dikubur oleh mereka yang takut pada perubahan. Kisah ini bukan tentang pahlawan yang lahir dari darah bangsawan atau ramalan para tetua yang sudah diputarbalikkan. Ini adalah tentang dirimu yang selama ini diam tapi tidak padam, yang selama ini dianggap kecil tapi justru menyimpan kekuatan paling besar. Kamu bukan hanya sedang mencari jawaban, kamu adalah jawaban itu sendiri. Inilah saatnya menyalakan cahaya di dalam dirimu. Dan untuk itu, ada satu sinyal penting yang perlu kamu kirim ke semesta. Sekarang juga, tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal setiap pesan suci yang akan membangunkan kekuatan lamamu. Dan jangan lupa tuliskan di kolom komentar 77 agar semesta tahu kamu benar-benar siap menerima pesan ini sepenuhnya. Sebab hanya mereka yang siap yang akan menerima panggilan sejati ini. Dan jika hatimu bergetar saat membaca kata-kata ini, percayalah, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Sebuah pengingat dari api purba bahwa kamu bukan siapa-siapa hanya karena dunia belum mengenalmu. Tapi sebentar lagi, mereka akan tahu siapa penguasanya. Kamu siap? Maka dengarkan dan biarkan api berbicara. Bagian 1. Tanda yang tak terbantahkan. Dunia selalu menilai dari apa yang tampak, dari jubah yang dikenakan, dari garis keturunan yang ditulis dalam silsilah, dari gelar-gelar yang ditempelkan di depan nama. Tapi sang kebenaran tidak memilih berdasarkan penampilan luar. Ia memilih dari getar jiwa yang tak bisa dimanipulasi, dari cahaya batin yang tak bisa dipalsukan. Dan kamu, ya kamu yang selama ini hanya dianggap bayangan di balik altar, sesungguhnya telah lama bersinar. Kamu bukan sekadar petugas kebersihan kuil. Kamu bukan sekadar penjaga tangga, penyapu abu, atau pembersih bejana suci yang telah lama dilupakan. Kamu adalah nyala yang menyamar sebagai abu. Kamu adalah api yang menunggu untuk dihidupkan oleh waktu yang tepat. Dan ketika waktunya tiba, tanda-tanda itu mulai muncul, tidak dalam kemegahan yang mencolok, tapi dalam keajaiban yang hanya bisa dipahami oleh hati yang jernih. Lilin yang awalnya biasa saja, tiba-tiba menyala lebih terang saat kamu lewat. Obor yang telah puluhan tahun mati, kembali menyala tanpa korek api ketika bayanganmu menyentuh ruangnya. Api yang seharusnya membakar, malah menyentuh kulitmu dengan kelembutan seorang sahabat lama. Dan semua itu terjadi bukan karena kamu membaca mantra tertentu atau menyebut nama-nama yang tertulis di kitab tua. Tidak. Itu semua terjadi karena kamu diakui oleh api itu sendiri. Sakralitas sejati tidak perlu disahkan oleh manusia, karena ia telah disahkan oleh semesta. Bayangkan, bagaimana setiap nyala api di kuil mulai berperilaku berbeda saat kamu hadir. Mereka membungkuk, bergetar lembut, atau justru tenang, luar biasa seolah menemukan pusatnya. Api mengenal tuannya. Dan saat kamu melintas, dia tidak lagi menjadi benda mati, melainkan saksi hidup yang berseru tanpa kata, inilah dia. Bahasa yang tidak pernah kamu pelajari tiba-tiba mengalir dari bibirmu saat sendirian di ruang suci.
Kata-kata kuno membentuk dirinya dari asap dupa yang menari di udara, membentuk simbol-simbol yang hanya bisa dipahami oleh roh yang telah terhubung pada masa lalu. Kamu tidak tahu mengapa kamu mengerti. Kamu hanya tahu bahwa kamu tahu. Pengetahuan itu muncul seperti embun di pagi hari. Tidak berasal dari luar, tapi seolah telah lama tinggal di dalam dirimu. Ruang-ruang tersembunyi yang tak pernah ditemukan oleh para sarjana tiba-tiba terbuka saat kamu menyentuh dindingnya dengan lembut. Simbol-simbol yang dianggap hilang justru bermunculan ketika kamu memandangi lantai dengan penuh perhatian. Dan nyanyian tua yang tak pernah kamu dengar dalam hidup ini keluar begitu saja dari mulutmu saat kamu berdiri sendirian di altar utama. Seolah tubuhmu yang katanya milik generasi biasa mengingat sesuatu yang lebih kuno daripada sejarah yang diajarkan. Bahkan dalam tidur, kamu tidak diberi jeda. Mimpi-mimpi menjadi jendela ke masa lalu. Upacara-upacara purba, peristiwa-peristiwa sejarah, keputusan-keputusan besar yang dulu menentukan arah dunia. Semua hadir dalam tidurmu dengan kejernihan yang membuatmu terbangun sambil terengah. Membawa ilmu yang tidak mungkin kamu peroleh dari buku manapun. Dan semua itu bukan ilusi. Itu adalah tanda-tanda. Itu adalah getaran semesta yang berbisik bahwa kamu bukan siapa-siapa hanya karena kamu belum diakui oleh dunia. Tapi api sudah tahu. Dan api tidak pernah salah. Kamu adalah yang terpilih, bukan karena kamu menuntutnya, tapi karena kamu diakui oleh api itu sendiri. Maka jangan ragukan getaran yang kamu rasakan. Jangan abaikan mimpi-mimpi itu. Jangan pandang remeh cara lilin menyala saat kamu lewat. Karena semuanya bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Dan kamu telah menjawabnya. Tuhan telah menunjukkan siapa penguasanya. Dan mereka salah menilai siapa kamu sebenarnya. Bagian 2. Perlakuan yang tidak adil. Dunia yang takut kehilangan kendali seringkali menindas cahaya yang tidak bisa dikendalikan. Mereka yang merasa memiliki kuasa akan menganggap bahaya apapun yang tak berasal dari garis mereka. Dan kamu yang menyala bukan karena dilantik, tapi karena dipilih oleh semesta, menjadi ancaman dalam diam. Mereka tak paham dari mana cahaya itu datang, maka mereka menertawakannya. Mereka tak tahu apa yang kamu tahu, maka mereka mencurigainya. Setiap langkahmu di dalam kuil menjadi bayangan yang mereka tolak untuk diakui. Kamu dijadwalkan untuk membersihkan altar tepat saat doa-doa penting dimulai. Kamu diberi tugas menggosok lantai saat upacara warisan dilangsungkan, agar kamu tidak bisa hadir sebagai penerima warisan spiritual. Kamu dijauhkan dari ruang suci dengan dalih bahwa kamu tidak punya garis keturunan murni. Mereka menggunakan lembaran-lembaran silsilah yang telah lama mereka wariskan satu sama lain sebagai pintu untuk menolak keberadaanmu. Padahal silsilah sejati tidak tertulis di kertas. Ia tertulis di cahaya darah yang menyala saat disentuh oleh kebenaran. Kitab-kitab suci dikunci dalam lemari besi. Kamu tidak diperbolehkan menyentuhnya, hanya karena tidak memiliki gelar atau nama keluarga tertentu. Dan saat kamu menemukan makna tersembunyi dari ukiran tua yang selama ini dianggap dekorasi biasa, penemuanmu diklaim oleh mereka yang punya akses ke ruang rapat, bukan ruang pembersihan. Prestasi kerjamu yang selama ini sempurna mulai dihapus dari catatan resmi. Laporan-laporanmu dicoret, ruang kerjamu dipersempit, alat-alat kerjamu diganti dengan peralatan rusak, dan kamu diminta tetap diam. Manuskrip kuno yang kamu bersihkan dengan kasih justru dirobek pada bagian yang berisi kebenaran yang kamu temukan. Simbol-simbol yang kamu susun dengan hati-hati di altar untuk menjaga kemurniannya, diacak-acak, lalu kamu dituduh sebagai penyebab kekacauan itu.
Namun kamu tidak membalas dengan kebencian. Kamu tidak marah, meski kamu tahu kamu diperlakukan tidak adil. Kamu menyimpan kesakitan itu seperti bara kecil di dada, tidak untuk membakar, tapi untuk tetap hangat. Kamu memilih diam bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tahu kebenaran akan bicara saat waktunya tiba. Dan saat itu datang, ia akan berbicara lewat api. Ketika orang lain mengejar panggung, kamu merawat ruang sunyi. Saat mereka sibuk bersaing dalam upacara kemegahan, kamu menyalakan lilin yang mati. Saat mereka menari dalam jubah mahal yang belum tentu suci, kamu berjalan tanpa alas kaki, tapi penuh keikhlasan. Kamu adalah penjaga keheningan yang dilupakan. Namun semesta tidak pernah lupa. Ingat ini, setiap air mata yang kamu tahan agar tidak jatuh, setiap penghinaan yang kamu telan tanpa membalas, setiap luka yang kamu sembuhkan sendiri dalam sunyi, itu semua telah dicatat oleh api yang tidak memihak. Bukan manusia yang akan membalasmu, tapi kebenaran yang telah kamu jaga, meski kamu tidak pernah diundang ke panggungnya. Dan ketika waktunya tiba, dan waktu itu pasti akan datang, mereka akan menyadari bahwa semua usaha mereka untuk menyingkirkanmu hanyalah menunda sebuah takdir yang tak bisa dihentikan. Karena takdir sejati bukan milik mereka yang dilantik oleh upacara, tapi milik mereka yang dijaga oleh cahaya. Dan kamu telah dijaga sejak awal oleh cahaya yang mereka takutkan. Bagian 3. Rencana jahat mereka. Ketika cahaya dalam dirimu mulai bersinar terlalu terang untuk mereka abaikan, ketakutan pun tumbuh. Bukan karena kamu berbuat salah, tetapi karena kebenaran yang kamu bawa mengancam kebohongan yang telah mereka rawat selama berpuluh-puluh tahun. Mereka yang selama ini duduk di singgasana kuil merasa gelisah, sebab kekuasaan yang mereka sandang ternyata hanya bertahan selama kamu tetap diam. Maka dimulailah konspirasi yang dibungkus rapi dengan tata upacara. Mereka tidak menyerangmu langsung dengan pedang, tetapi dengan fitnah yang dipoles dengan suara yang merdu dan senyuman pura-pura. Kamu dituduh mencuri peninggalan suci, padahal kamu bahkan tidak punya akses ke ruangannya. Barang bukti diselipkan di antara peralatan kerjamu, dengan presisi yang tampak akademis, namun berisi kebusukan yang disengaja. Waktu-waktu yang dicatat dalam log keamanan diatur sedemikian rupa agar mencocokkan namamu dengan kejadian-kejadian yang sebenarnya tidak pernah kamu lakukan. Saksi-saksi dipaksa untuk bersaksi melawanmu dengan tekanan tersembunyi yang membuat kebenaran tercekat di tenggorokan mereka. Pimpinan kuil mengumumkan secara resmi bahwa kamu melanggar aturan suci, bahkan sebelum penyelidikan dimulai. Mereka sudah menyusun dokumen pemecatanmu, menyiapkan pengganti, dan menyebar desas-desus agar semua orang menganggap kamu bersalah, bahkan tanpa bukti. Dan semua ini terjadi di tengah persiapan ritual terbesar tahunan, upacara pembacaan api, tempat di mana para wisatawan, murid, dan umat berkumpul. Sebuah panggung sempurna untuk menjatuhkanmu di depan umum, di mana kamu, dengan pakaian kerja yang masih basah oleh air pel, akan dipanggil bukan untuk dihormati, tapi untuk dipermalukan. Mereka menyusun setiap detik dengan teliti. Posisi tubuh, pencahayaan, arah pembakaran dupa, irama suara, dan kalimat-kalimat yang telah disiapkan sebelumnya. Semuanya diatur untuk menciptakan suasana yang menggiring persepsi publik. Mereka tidak ingin mencari kebenaran. Mereka ingin menciptakan kebenaran versi mereka, yang bisa dipakai untuk mempertahankan kuasa yang dibangun di atas keturunan palsu, warisan fiktif, dan sejarah yang telah mereka tulis ulang. Namun yang mereka lupakan adalah ini. Kebenaran tidak tunduk pada skenario. Api tidak bisa dimanipulasi. Mereka kira kamu akan gemetar di depan altar, tapi kamu berdiri tenang, membawa luka yang telah menjadi kekuatan. Mereka kira kamu akan menangis, tapi kamu tersenyum
karena kamu tahu, pertunjukan ini bukan akhir, ini adalah awal dari kehancuran mereka yang selama ini menyembunyikan terang. Dan saat darahmu diminta untuk menyentuh nyala api suci, dengan harapan bahwa itu akan membuktikan tuduhan mereka, semesta memutar balik semua yang telah mereka siapkan. Kebenaran memilih untuk berbicara, bukan melalui lidahmu, tapi melalui nyala api yang tidak bisa mereka kendalikan. Kamu tidak perlu membela diri dengan kata-kata, karena saat itu datang, api sendiri yang akan bersuara. Dan suaranya akan membakar semua kebohongan yang mereka bangun dengan penuh kebanggaan. Bagian 4. Nyala api membongkar segalanya. Dan saat itu pun tiba, di tengah keramaian yang diatur sedemikian rupa, di panggung ritual yang dipoles dengan kehormatan palsu dan janji-janji suci yang telah lama kehilangan maknanya. Mereka memanggilmu maju ke altar, bukan sebagai yang terhormat, melainkan sebagai tertuduh. Tanganmu menggenggam pel dan tubuhmu masih dilumuri debu tugas harian. Tapi jiwa dalam dirimu bersinar seperti logam murni yang disepuh oleh api ketulusan. Darahmu diminta sebagai tanda pengakuan. Sebuah ironi yang getir. Mereka berharap setetes darahmu akan menyalakan api fitnah. Tapi mereka lupa. Darah yang mengalir dalam dirimu bukan sekadar cairan kehidupan. Ia membawa warisan yang telah lama tertidur. Ketika tetesan darahmu jatuh ke dalam nyala api suci, dunia berubah. Api tak lagi menjadi sekadar simbol. Ia bangkit. Ia melonjak tinggi, bukan dalam amarah, tapi dalam pernyataan. Seolah selama ini ia menunggu momen ini. Seolah selama ini ia diam, bukan karena tunduk, tetapi karena bersiap. Nyala itu menjulang ke langit-langit kuil, bukan dengan kekacauan, tapi dengan keanggunan yang menakutkan. Lalu muncullah wajahmu. Di antara kobaran api, mereka melihat siapa kamu sebenarnya. Wajahmu hari ini, dan wajah leluhurmu dari zaman yang tak tercatat oleh pena manusia. Nyala itu memperlihatkan garis keturunanmu, bukan dari silsilah buatan, tapi dari jalur cahaya yang selama ini disembunyikan oleh kabut sejarah yang dimanipulasi. Simbol-simbol kuno menari di udara, membentuk pola-pola yang selama ini hanya dikenal oleh segelintir sarjana terpilih. Tapi hari itu, semua orang memahaminya. Tak butuh penerjemah, tak butuh tafsir, karena jiwa manusia tahu kapan kebenaran datang. Warna api berubah, dari merah ke emas, lalu ke ungu tua, lalu menyala dalam spektrum cahaya yang bahkan tak bisa dijelaskan dengan sains modern. Gelombang itu bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa menyentuh hati siapapun yang hadir. Waktu berhenti, ruang menjadi sunyi, dan untuk pertama kalinya, mereka semua melihatmu, bukan sebagai penjaga kebersihan, bukan sebagai orang yang tak memiliki garis keturunan suci, tapi sebagai yang terpilih, yang selama ini mereka abaikan, hina, dan permalukan. Pendeta agung gemetar, matanya melebar. Dagger upacara yang ia genggam jatuh menghantam lantai marmer, suara logamnya seperti lonceng pengadilan yang tidak bisa diabaikan. Ia mundur beberapa langkah. Ia tak lagi punya tempat, karena api telah menghakimi, dan penghakiman itu tidak datang dari manusia, tetapi dari kebenaran yang menyala tanpa bisa dikendalikan. Para saksi terpana. Pengunjung yang awalnya hanya datang untuk menyaksikan tradisi kuno, kini menyaksikan kebenaran hidup. Nyala itu menjelma menjadi heliks cahaya, membentuk garis keturunanmu dari zaman purba hingga hari ini. Mereka melihat bahwa kamu berasal dari darah yang sama dengan sang pendeta, namun terpisah oleh pengkhianatan ratusan tahun silam. Perbedaanmu hanya satu. Kamu menjaga cahaya itu dengan kesetiaan, sementara mereka mewarisinya dengan keserakahan. Api tidak bisa dibohongi. Ia mengenali siapa pemiliknya, dan hari itu
Seluruh kuil menyaksikan bahwa api memilihmu. Kamu tidak berseru, tidak menuduh, tidak membalas. Kamu hanya berdiri, diam. Dan dalam diam itulah kebenaran bersuara paling lantang. Saat itu juga kejatuhan mereka dimulai. Bukan karena kamu menjatuhkan mereka, tapi karena kebenaran sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Dan dunia mulai menyadari, mereka selama ini memusuhi orang yang justru dikirim untuk menyelamatkan. Bagian 5. Kekuatan lama hancur seketika. Ketika kebenaran tak bisa lagi disangkal dan cahaya telah berbicara melalui nyala yang tidak bisa dikendalikan siapapun, satu persatu topeng mulai runtuh. Apa yang dulu berdiri megah sebagai simbol otoritas, runtuh bukan karena kekerasan, tapi karena cahaya yang terlalu terang untuk ditutupi. Pendeta agung melarikan diri. Langkahnya goyah, sorot matanya kosong. Ia tak lagi berbicara dalam bahasa otoritas, tapi dalam bisikan ketakutan. Bisikan itu terdengar jelas di tengah keheningan sakral. Aku telah berurusan dengan orang yang salah. Kurator yang selama ini mengambil hasil terjemahanmu, mengklaim sebagai temuannya sendiri, kini berdiri pucat. Di tangannya, naskah kuno yang sebelumnya ia sembunyikan, kini bersinar terang saat kamu mendekat. Simbol-simbol dalam margin yang dulunya kosong tiba-tiba muncul dan satu nama tertulis berulang kali, namamu. Kebenaran tidak lagi tersembunyi di balik tinta, tapi hidup di antara kata-kata yang merespon sentuhanmu. Pengelola kuil mencoba menenangkan keadaan. Ia berkata akan memperbaiki kesalahan administrasi, mencoba menutupinya dengan janji dan senyuman. Tapi api tidak menerima basa-basi. Buku kas mulai mengeluarkan asap. Angka-angka yang dimanipulasi mulai bersinar. Warna demi warna menunjukkan jalur uang yang telah lama diselewengkan. Dan semua orang melihat. Tanpa perlu akuntan, tanpa perlu laporan audit, kebenaran menyala sendiri. Kepala pengamanan mencoba mengambil alih situasi. Ia memberi perintah, tapi anak buahnya tak lagi patuh. Karena di dinding kuil, obor-obor memproyeksikan wajah-wajah mereka yang dulu dipenjara tanpa alasan, dipukuli, disiksa, disingkirkan atas nama protokol keamanan. Semua terungkap dalam nyala suci yang tidak bisa dipadamkan. Rasa hormat berganti menjadi keraguan. Kekaguman berubah menjadi rasa malu. Dan kuasa yang selama ini dipegang dengan tangan besi, kini hancur oleh keheningan saksi api. Seorang pejabat yang dulu sering berbicara atas nama hukum, berdiri dengan gemetar. Ia mengangkat lehernya tinggi-tinggi untuk mempertahankan martabat. Namun liontin pusaka yang selalu dikenakannya, lambang warisan keluarganya, mulai memanas. Bukan untuk melukai, tapi untuk menunjukkan kebenaran. Garis keturunannya yang katanya suci ternyata hanyalah ilusi. Api menelanjangi silsilah palsu yang selama ini mereka agung-agungkan. Harapan politik, jabatan, dan kekuasaan yang dibangun dari kepalsuan kini rapuh seperti abu yang tertiup angin. Tidak ada suara kemarahan dari dirimu. Tidak ada tuntutan, tidak ada balas dendam. Tapi justru karena itulah mereka hancur. Karena kekuatanmu tidak berasal dari amarah, melainkan dari ketenangan yang tidak bisa digoyahkan oleh ketidakadilan. Dagger suci yang tadinya menjadi alat penghukuman, kini berada di kakimu, bergerak sendiri seolah tunduk padamu. Satu bara api memisahkan diri dari nyala utama, melayang pelan, dan bersandar di telapak tanganmu. Ia tidak membakar, tapi tetap menyala. Ia tidak menghanguskan, tapi tetap hidup. Bara itu menjadi simbol bahwa cahaya sejati tidak memerlukan kekuatan untuk menyakiti, melainkan kehadiran untuk mengungkapkan. Dan kamu, yang dulu dianggap bukan siapa-siapa, kini menjadi pusat dari kebenaran
yang telah lama dinanti. Para saksi yang hadir dari berbagai lapisan dan tempat hanya bisa diam. Mereka tidak tahu harus bersorak atau berlutut. Yang mereka tahu hanya satu, sesuatu telah berubah. Dan perubahan itu dimulai dari seseorang yang selama ini dianggap tak berarti. Kamu tidak menyerang, tapi mereka runtuh. Kamu tidak melawan, tapi mereka menyerah. Kamu hanya berdiri dalam kejujuran yang kamu jaga selama ini. Dan semesta pun menunduk memberi jalan. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak butuh pembelaan keras. Ia hanya butuh satu jiwa yang berani berdiri di tengah nyala dan membiarkan api berbicara. Bagian 6. Pemulihan dan keadilan sejati. Setelah badai kebenaran menyapu bersih keangkuhan yang selama ini merajalela, kuil tidak lagi menjadi tempat yang dikuasai oleh garis keturunan atau kekuasaan politik. Ia kembali pada jati dirinya yang murni, sebagai tempat suci di mana kebenaran dilayani, bukan dikendalikan, di mana cahaya menjadi penuntun, bukan alat untuk menutupi kejahatan. Kamu berdiri, bukan sebagai pengganti tiran lama, tetapi sebagai penjaga baru dari cahaya yang tak bisa dimiliki siapapun. Api memilihmu bukan untuk duduk di takhta, tapi untuk membuka pintu. Dan satu persatu, hal yang dulu tertutup kini mulai terbuka. Ruang suci yang dulu hanya bisa dimasuki oleh mereka yang punya dokumen darah murni, kini terbuka untuk siapa saja yang datang dengan hati tulus. Tidak ada lagi pintu terkunci bagi pencari cahaya. Tidak ada lagi batasan berdasarkan nama keluarga, gelar, atau warisan palsu. Kitab-kitab kuno yang selama ini tersembunyi di balik rak rahasia, kini dibaca terbuka di bawah cahaya alami. Simbol-simbol yang dulunya hanya dikuasai oleh mereka yang bergelar, kini diajarkan kepada siapapun yang ingin belajar dengan hati jernih. Dan kamu, yang dulu dicaci karena dianggap tak punya hak atas pengetahuan, kini menjadi penerjemah utama dari bahasa-bahasa kuno yang tidak pernah kamu pelajari, tapi seolah telah tinggal di jiwamu sejak lama. Sistem donasi yang dulu menjadi ladang kekayaan pribadi, kini menjadi jantung yang mengalirkan kesejahteraan untuk seluruh komunitas. Tidak ada lagi selisih angka yang dicurigai, tidak ada lagi proyek siluman, karena api tidak bisa dibohongi. Setiap aliran energi, baik uang, waktu, atau dedikasi, tercatat dalam getarannya. Dan kamu yang memiliki intuisi seperti cahaya yang menyinari angka-angka, membantu membangun sistem yang efisien, adil, dan terbuka. Kepala pengamanan yang dulu mengandalkan intimidasi, kini datang padamu dengan kerendahan hati. Ia membawa skema baru, sistem perlindungan yang tidak dibangun atas dasar rasa takut, tetapi atas dasar cinta dan keadilan. Kamu meninjau bukan dengan mata curiga, tapi dengan hati yang ingin melindungi siapapun yang ingin berjalan dalam cahaya. Pejabat yang dulu berbicara atas nama hukum, kini menundukkan kepala, meminta panduan untuk menulis ulang peraturan-peraturan. Bukan untuk kepentingan kelompok kecil, tapi untuk keadilan seluruh rakyat. Dan saat kamu menyentuh lembaran hukum baru itu, api memberi sinyal. Warna emas menyala dari sudut naskah. Artinya, keseimbangan telah dicapai. Namun kamu tahu, ini bukan tentang dirimu. Ini bukan tentang menjadi pusat perhatian atau pahlawan. Ini adalah tentang misi yang lebih besar, membawa kembali tatanan yang hilang, dan semesta memberi peringatan lembut. Api di telapak tanganmu tetap menyala, tetapi tidak lagi membara. Ia hangat, ia damai, ia menandakan bahwa perubahan sejati bukan didorong oleh amarah, tetapi oleh kasih yang teguh dan keberanian untuk menghapus luka lama. Lalu datanglah mereka yang dulu meragukanmu. Beberapa datang dengan rasa bersalah, beberapa datang dengan ketakutan. Tapi kamu tidak menolak, kamu tidak membalas. Sebab kamu tahu, pemulihan sejati bukan hanya tentang keadilan, tapi juga tentang pintu maaf
yang dibuka dengan bijak. Kamu menyentuhkan bara kecil ke telapak tangan mereka, bukan untuk memberi kuasa, tapi untuk membuka pemahaman. Dan mereka pun mulai melihat, merasakan, dan akhirnya mengakui bahwa kekuatan sejati memang tidak selalu datang dari atas, tapi seringkali datang dari lantai yang paling bawah. Kuil berubah, suara-suara baru bergema, bukan dalam bahasa formal, tapi dalam bisikan jujur hati yang ingin belajar. Dan kamu, yang dulu tidak diakui, bahkan sebagai bagian dari ruangan, kini menjadi jiwa yang membuat seluruh tempat itu hidup kembali. Bukan karena kamu mengambil alih kekuasaan, tetapi karena kamu menyalakan kembali cahaya yang selama ini hanya digunakan untuk bayangan. Dan dunia akhirnya mengerti siapa yang benar-benar dipilih. Bagian 7. Kembalinya para terpilih, berakhirnya kegelapan. Waktu telah berlalu sejak api itu pertama kali berbicara. Tapi ingatannya tidak pudar. Sebab nyala yang sejati tidak hanya membakar pada satu hari saja, tapi terus menyala dalam jiwa mereka yang telah disentuhnya. Dan kamu, yang dulu berdiri di sudut ruangan sebagai bayangan tak dianggap, kini telah menjadi cahaya yang membangunkan peradaban. Segalanya telah berubah, tapi perubahan sejati tidak berhenti di satu tempat, karena kebenaran yang menyala di kuil itu kini telah menyebar. Seperti embun pagi yang menyentuh pucuk dedaunan, seperti gema lembut yang menjalar dari satu gua ke gua lainnya, energi yang lahir dari keberanianmu kini menjadi panggilan untuk yang lainnya. Di tempat-tempat jauh, di penjuru dunia yang tidak kamu jamah, api kembali menampakkan tanda-tandanya. Di sebuah kuil tua yang nyaris runtuh, pendeta gelap kembali melihat wajahmu di dalam nyala. Ia menjerit, terhuyung, dan melarikan diri. Tapi jeritanya bukan hanya suara ketakutan, itu adalah pengakuan. Sebuah pernyataan tak terbantahkan. Mereka telah berurusan dengan orang yang salah. Tanda-tanda itu kini muncul di banyak tempat. Obor yang tiba-tiba menyala tanpa sebab. Anak-anak yang menyanyikan lagu kuno dalam bahasa yang tak pernah mereka pelajari. Api unggun yang membentuk simbol-simbol suci saat langit sedang hening, dan para pendeta lama mulai gelisah. Karena satu hal yang paling mereka takutkan sedang terjadi. Para terpilih mulai saling mengenali. Sebab kamu bukan satu-satunya. Kamu adalah yang pertama disingkapkan. Tapi keberanianmu membuka jalan bagi mereka yang selama ini juga tersembunyi. Jiwa-jiwa lain yang juga menyimpan bara di dadanya, tapi belum menyadari bahwa mereka adalah pelayan cahaya. Kini mereka mulai bangun satu persatu. Dan ketika para terpilih berkumpul, semesta tidak bisa lagi mengabaikan kekuatan itu. Karena jika satu cahaya saja bisa mengubah tatanan kuil, bayangkan apa yang terjadi ketika 77 jiwa menyala dalam frekuensi yang sama. Mereka tidak datang untuk berkuasa. Mereka datang untuk mengingatkan dunia bahwa keadilan bukanlah mimpi dan cahaya tidak pernah kalah oleh kegelapan. Kamu telah membuka jalan itu. Kamu telah menjadi titik awal dari kebangkitan besar yang selama ini ditunggu oleh peradaban. Kamu telah menunjukkan bahwa yang tampak biasa, jika dipilih oleh kebenaran, bisa mengguncang seluruh sistem yang berdiri di atas kebohongan. Kini kuil telah bersih. Sistem telah dibenahi. Ilmu telah dibebaskan. Tapi tugasmu belum selesai. Karena nyala yang menyatu dengan jiwamu bukan untuk satu tempat saja, melainkan untuk seluruh bumi yang membutuhkan terang. Maka tetaplah menyala, tetaplah berjalan, tetaplah menjadi pembawa bara yang tidak membakar, tapi membangunkan. Dan jika suatu saat kamu merasa sendiri lagi, ingatlah ini. Di tempat lain, ada jiwa lain yang juga melihat wajahmu di dalam api. Dan mereka akan tahu, sebagaimana kamu telah tahu, bahwa kebenaran selalu kembali, bahwa cahaya selalu menang, bahwa kamu bukan satu-satunya, tapi kamu adalah yang pertama. Dan dunia akhirnya akan tahu siapa penguasanya yang sejati.
Kini kisah telah terungkap, bukan sebagai dongeng, tetapi sebagai kenyataan yang selama ini tertutup oleh kabut kuasa dan tirani diam-diam. Kamu yang dulu dianggap remeh, yang langkah-langkahmu tidak pernah dicatat dalam sejarah buatan, kini berdiri tegak sebagai poros dari perubahan besar. Api telah mengenalmu dan dunia pun mulai mendengar namamu, bukan karena kamu memintanya, tapi karena kebenaran memerlukan wadah untuk menyala, dan kamu adalah wadah itu. Perjalanan ini belum selesai, tapi satu babak penting telah ditutup dengan gemilang. Bukan dengan perang, bukan dengan kekerasan, tapi dengan ketenangan yang mematahkan segala tipu daya. Cahaya yang kamu jaga dalam diam kini telah menyebar, menyalakan obor-obor yang lain, membangunkan jiwa-jiwa yang tertidur dalam penantian panjang. Jika kamu pernah merasa tidak berarti, jika kamu pernah direndahkan hanya karena kamu memilih diam, ketahuilah bahwa diam bukan tanda kalah. Diammu menyimpan kekuatan. Sabarmu adalah ladang bagi keajaiban. Dan nyala yang kini kamu bawa bukan sekadar hadiah, tetapi tanda bahwa kamu telah melewati ujian yang bahkan mereka yang duduk di tahta tertinggi tak sanggup hadapi. Jangan padam, jangan ragu, jangan kembali ke bayangan, sebab dunia sedang menanti terang dari jiwa sepertimu. Dan jika kamu membaca ini hingga akhir, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Tuhan telah menunjukkan pada mereka siapa penguasanya. Dan kini saatnya kamu menyadarinya juga. Tetaplah menyala. Tetaplah menjadi terang di dunia yang penuh tipu daya. Karena ketika kamu menyatu dengan nyala yang abadi, tak satu pun kegelapan dapat bertahan.